Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil analisis kami tentang kebijakan atau ekosistem kecerdasan artificial KA di negara Singapura. Perkenalkan, nama saya Ajida Mutiara Zara dengan NIM 10311112400 Lalu ada Saya Adam Haidar dengan NIM 10311 Saya Fandika Primadani dengan NIM 1031124000231. Saya Amelia Sofviana Maromi dengan NIM 1031112400233. Saya Gial Saputra dengan NIM 1031112400253. Pertama kita ada kebijakan dan ekosistem kecerdasan artificial di Singapura. Ada pertama strategi nasional AI 2.0 di Singapura. Tujuan utama dari strategi nasional AI 2.0 di Singapura ini adalah untuk memanfaatkan AI untuk kebaikan publik bagi Singapura dan dunia. Ada 3 sistem utama untuk strategi AI nasional 2.0 ini. Sistem pertama yaitu bergerak di aktivitas seperti kolaborasi riset dengan industri pemerintah, lalu pendanaan publik dan pelatihan. Lalu sistem yang kedua ada manusia dan komunitas melalui pengembangan talenta dan ikon AI, lalu ada pertukaran industri akademik, dan sistem yang ketiga ada infrastruktur dan tata kelola, seperti tata kelola AI yang bertanggung jawab dan adil, dan keamanan dan transparansi digital. Next. Ada ekosistem dan tata kelola AI di Singapura bisa melalui pendekatan kolaboratif lewat kolab di pemerintah, industri, dan akademisi. Lalu juga ada lembaga utama yang berkolaborasi, yaitu ada National AI Office atau NAIO dan AI Singapura atau AISG. Dan ada tata kelola AI, yaitu prinsip pertama di tata kelola AI ada transparansi, akuntabilitas, keadilan, perlindungan data. Lalu yang B, menggunakan AI Verify Testing Framework untuk menguji keamanan dan keandalan AI termasuk Gen AI. Lalu ada kolaborasi global atau bisa standar bersama dengan US NIST AI Risk Framework. Selanjutnya, menganalisis dan menyaring kebijakan AI dari Singapura yang sesuai untuk diadopsi di Indonesia baik secara teknis, sosial maupun kelembagaan. Yang pertama, pelatihan dan pendidikan AI. Singapura telah membangun sistem pelatihan AI menyeluruh dari tingkat sekolah hingga profesional. Indonesia bisa meniru pendekatan ini dengan menambah materi AI ke dalam kurikulum SMA, SMK, dan perguruan tinggi, lalu memberikan pelatihan teknis bagi guru dan dosen agar siap mengajar AI, lalu menyediakan program literasi AI untuk masyarakat umum agar mereka memahami dampak dan peluang teknologi AI. Lalu ada kolaborasi pemerintah, industri, dan akademisi. Kunci sukses pengembangan AI di Singapura adalah kolaborasi kuat antar sektor. Indonesia bisa mengembangkan yang pertama, program riset bersama antar kampus, BUMN, dan startup. Lalu memberikan insentif atau dukungan regulasi agar perusahaan swasta bermitra dengan universitas dalam proyek AI. Tujuannya adalah menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan nasional dan mempercepat aplikasi teknologi di lapangan. Lalu ada pengembangan AI di sektor publik. AI di Singapura dipakai untuk menyelesaikan masalah nyata. Di Indonesia juga dapat menerapkan AI. Yang pertama untuk memantau dan mengatur lalu lintas perkotaan. Lalu dalam sistem kesehatan seperti deteksi penyakit dan manajemen data pasien. Dan di sektor pendidikan untuk personalisasi pembelajaran dan manajemen sekolah. Langkah ini akan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Dan yang terakhir, pembentukan Badan Nasional AI. AI di Singapura berperan sebagai pusat koordinasi dan penggerak riset. Indonesia perlu membentuk lembaga serupa yang mengatur arah dan standar pengembangan AI nasional, menjadi penghubung antar kementerian, lembaga, dunia usaha, dan akademisi. Lalu mengawal regulasi, etika, dan keamanan dalam penerapan AI.
Selanjutnya ada hal yang tidak bisa atau sulit diadopsi. Yang pertama ada infrastruktur teknologi canggih dan merata. Singapura memiliki jaringan internet cepat dan perangkat teknologi yang merata. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi kesenjangan infrastruktur, terutama di wilayah pedesaan dan terpencil. Untuk saat ini, Indonesia belum mampu meniru sepenuhnya karena faktor geografis dan keterbatasan anggaran. Selanjutnya ada pendanaan besar dan konsisten. Di Singapura secara konsisten mengalokasikan dana besar untuk pengembangan teknologi pendidikan, termasuk penggunaan AI. Keterbatasan fisikal dan prioritas pembangunan nasional lainnya membuat Indonesia belum bisa mengimbangi skala pendanaan ini. Hambatan dan kendala implementasi AI di Indonesia. Yang pertama ada infrastruktur teknologi yang terbatas. Untuk pengembangan AI, infrastruktur teknologi yang memadai sangat penting, tetapi infrastruktur di Indonesia masih terbatas, terutama jaringan internet yang kurang merata di seluruh daerah dan kurang memadainya pusat data, yang menjadi hambatan penyimpanan data untuk AI. Yang kedua, ada minimnya akses data berkualitas. Data untuk model AI tidak lengkap, berantakan, dan tersebar tanpa pengelolaan yang baik. Budaya berbagi data yang buruk dan kekhawatiran tentang privasi memperburuk masalah ini. Yang ketiga ada etika dan privasi. Penggunaan AI dapat menyebabkan pelanggaran privasi dan bias algoritma. Regulasi yang dibuat untuk melindungi data pribadi belum cukup kuat untuk mencegah penyalahgunaan, dan masyarakat dan pembuat kebijakan kurang menyadari masalah ini. Yang keempat, ada kurangnya sumber daya manusia. Jumlah tenaga ahli AI di Indonesia masih sangat terbatas, dan rasionya jauh di bawah negara maju. Selain itu, kurangnya program pendidikan dan pelatihan AI untuk publik dan pejabat menyebabkan adaptasi yang lama terhadap teknologi AI. Yang terakhir, pemerintahan yang kurang mendukung. Meskipun ada beberapa inisiatif yang dilakukan oleh pemerintahan untuk mendukung pengembangan AI, koordinasi antara pemerintahan, akademisi, dan sektor swasta masih lemah, yang menghambat pembentukan ekosistem AI yang stabil. Next. Potensi solusi mengatasi hambatan dan kendala implementasi AI di Indonesia. Yang pertama ada peningkatan infrastruktur teknologi. Untuk memperkuat infrastruktur digital, pemerintahan dan sektor swasta harus bekerja sama untuk meningkatkan jaringan internet cepat, membangun pusat data nasional, dan menyediakan perangkat keras yang memadai untuk komputasi kecerdasan buatan. Yang kedua ada pengembangan sistem data terpadu dan budaya berbagi data. Membangun tempat penampungan data nasional dengan protokol keamanan yang ketat dan mendorong budaya berbagi data antar instansi dapat meningkatkan ketersediaan dan kualitas data untuk pelatihan kecerdasan buatan. Yang ketiga, edukasi dan peningkatan kesadaran etika AI. Pembuat kebijakan, pelaku industri, dan masyarakat umum tentang keuntungan dan kerugian AI, tambah modul etika AI ke pendidikan formal dan pelatihan profesional dapat meningkatkan penerimaan AI. Yang keempat, penguatan kolaborasi pemerintahan, akademisi, dan swasta. Mendukung investasi riset dan insentif bagi startup dan perusahaan teknologi lokal, koordinasi lintas sektor, dan mempercepat adopsi dan pengembangan AI yang berkelanjutan. Yang terakhir, kelima, pengembangan SDM dan pelatihan AI. Menggabungkan industri dan perguruan tinggi ke dalam program pelatihan dan pendidikan AI berbasis sertifikasi, insentif untuk penelitian dan pengembangan AI juga dapat membantu tenaga ahli menjadi lebih baik. Oke, Mas. Dan terakhir ada solusi dan rekomendasi strategi. Sebagai tindak lanjut dari analisis terhadap kebijakan dan ekosistem kecerdasan artifisial di Singapura, solusi dan rekomendasi strategi yang dapat diadopsi atau disesuaikan untuk memperkuat pengembangan AI di Indonesia. Strategi-strategi ini dirancang dengan mempertimbangkan potensi nasional, tantangan lokal, serta praktik terbaik yang relevan dari pengalaman Singapura. Tujuannya untuk menciptakan ekosistem AI yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan guna mendorong transformasi digital nasional. Yang pertama ada fokus pada sektor prioritas nasional.
Solusinya yaitu terapkan AI pada sektor strategis nasional seperti pertanian, maritim, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Kemudian dorong penggunaan AI dalam pelayanan publik seperti SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Alasannya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan domestik dan pembangunan inklusif di Indonesia. Kemudian ada integrasi penguatan SDM dan talenta digital. Solusinya yaitu integrasikan modul AI dan machine learning dalam kurikulum vokasi atau SMK dan pendidikan tinggi. Kembangkan program pelatihan AI untuk ASN melalui Digital Talent Scholarship. Kolaborasi dengan industri dan kampus melalui program Kampus Merdeka. Alasannya yaitu untuk meningkatkan kesiapan tenaga kerja dan daya saing digital Indonesia. Kemudian ada pembentukan lembaga koordinasi riset AI nasional. Solusi ini berguna untuk solusinya bentuk pusat koordinasi lintas kementerian seperti Pusat Kecerdasan Artifisial Nasional di bawah BRIN. Kemudian ada libatkan kampus, industri, dan pemerintah daerah untuk sinkronasi program. Alasannya untuk menghindari tumpang tindih dan mempercepat hilirisasi riset AI. Insentif untuk startup dan riset AI lokal. Solusinya untuk program inkubasi startup teknologi dari Backcraft dan Kemenparekraf difokuskan pada AI. Dana riset inovatif, produktif, atau RISPRO diarahkan ke proyek AI yang aplikatif. Alasannya untuk mendorong inovasi dari dalam negeri dan meningkatkan kemandirian teknologi. Tata kelola AI dan regulasi etika. Solusinya, dorong percepatan implementasi undang-undang perlindungan data pribadi. Kemudian kembangkan kode etik nasional untuk pengembangan dan penggunaan AI. Alasannya yaitu untuk perlindungan hak warga negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem berbasis AI. Terima kasih. Mbak Cida. Terima kasih. Mungkin jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih.